Dan saya kembali ke bapak-bapak dari pihak LSM. Mungkin setelah dijelaskan oleh para dari pihak perusahaan, kemudian dari Polda Gorontalo, tadi kita sudah dengarkan penjelasannya bahwa ini persoalan izin usaha ini kan menjadi kewenangan dari pemerintah. Sementara Polda itu batasnya kan hanya sampai dengan sepanjang ada izin usaha, izin lingkungan, berarti itu sudah selanjutnya menjadi kewenangan dari pihak pemerintah. Silakan ada tanggapan Pak Hamzah Shiddiq. Ada tambahan dari pernyataan tadi. Nah, apa ya? Saya memandang bahwa polisi mengunci, ya, mengunci missing link tadi, ruang yang ketika mulai dari awal April itu disegel sampai dengan di Juni di polis lain yang kedua, di ruang situ itu polisi melakukan pendekatannya sosiologis, humanis sosiologis, tidak ada pendekatan hukum di situ. Kita mau berdiskusi apa lagi kalau sudah pendekatannya itu? Sepertinya tidak ada ruang bahwa terjadi dugaan tindak pidana di situ. Kan di situ belum ada izin lingkungannya. Di waktu April, di segel pertama sampai di segel kedua di Juni itu kan ada ruang, ada April, Mei, Juni, artinya 1 bulan lebih. Di situ ada ruang sebenarnya untuk melakukan proses penelitian, penyelidikan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kan nggak ada, kita nggak lihat itu. Yang kedua, polisi memandang bahwa izin lingkungan itu sepertinya berdiri sendiri. Bagi saya, izin lingkungan itu tidak berdiri sendiri. Dia inherent dengan izin usaha. Dia bersama-sama nanti dengan izin usaha. Ya. Yang repotnya orang nggak perlu ada izin usaha sekarang. Yang penting ada izin lingkungan, boleh melakukan aktivitas apa saja di situ. Bongkar muat, angkat barang, depo peti kemas segala macam. Karena kalau polisi sudah kunci bahwa itu urusan pemerintah, memang kewenangannya kewenangan pemerintah dalam soal itu. Tapi izin lingkungan itu dia tidak berdiri sendiri. Izin lingkungan itu satu paket dengan izin usaha. Kalau izin lingkungan itu berdiri sendiri, untuk apa? Dipakai untuk apa izin lingkungan itu? Ya kan dipakai untuk usaha peti kemas. Usahanya sepanjang dia belum ada izin usaha, meskipun dia ada izin lingkungan, bukan berarti dia boleh beroperasi. Nah, di situ menurut hemat saya, ya, polisi harus memandang itu sebagai satu upaya agar jangan dulu ada pemberian diskresi. Ini kan polisi memberikan diskresi. Saya tidak anti investasi. Ya. Kalau disampaikan Bung Saiful Karim tadi bahwa ada dalam pelabuhan, dalam hal ini PT Meratus yang dianggap juga melakukan kegiatan yang sama dan tanpa ada izin lingkungan, barangkali tanpa ada izin usaha, barangkali segala macam. Silahkan tempuh upaya-upaya sebagaimana, dan saya juga akan meminta kepada teman-teman koalisi LSM, silahkan juga dilakukan investigasi kepada PT Meratus. Seandainya memang PT Meratus melanggar hukum sebagaimana disampaikan Bung Saiful Karim, saya minta di forum ini, Bung Deno Jarai, Kak Didi, silahkan laporkan Meratus itu di kepolisian supaya dilidik sama-sama oleh Krimsus. Apakah benar-benar yang disampaikan Bung Saiful bahwa kegiatan usaha di situ juga itu tidak memiliki izin atau tidak memiliki semacam legal operasionalnya. Nah, saya itu masuk ke ruang itu karena apa? Saya sampaikan di awal tadi, yang namanya polis lain itu sudah semacam upaya agar bagaimana mengamankan satu lokasi tidak status quo jadinya. Bukan dilepaskan gara-gara ada COVID, gara-gara ini ekonomi berputar. Ini bukan soal ekonomi, kita setuju ada investasi 20 miliar, kita setuju. Lah itu kan beredar video yang di awal itu, barangkali orang masih ingat. Ada aktivis Partai Nasdem yang menuding-nuding kepolisian, ada tangan-tangan kuat di sini, ada segala macam ini yang membuat ini disegel segala macam. Itu kan apa yang polisi lakukan itu? Saya mendukung itu padahal. Kalau memang polisi sejak awal melihat bahwa ini ada COVID, bahwa ini ada ekonomi di situ, ya jangan disegel dong. Jangan disegel, percuma polisi segel lalu dilepas lagi. Kalau dilepas apa? Pertimbangannya apa? Sosial, ekonomi. Kenapa disegel lagi kalau ada pertimbangan itu? Kan itu sudah COVID. Waktu April itu kan sudah COVID. Iya dong.
Disegel sama polisi. Kenapa polisi sebelum menyegel tidak memiliki pertimbangan bahwa ini ada COVID, ini ada ekonomi berputar, ini ada masyarakat yang akan terdampak, ini akan ada keributan. Tapi kenapa tetap disegel? Harusnya jangan disegel dong kalau pertimbangannya sosiologis begitu. Baru kedua disegel lagi. Justru kalau dua disegel bisa menimbulkan keributan, bisa jadi. Tapi kan tidak ada keributan. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh polisi menurut hemat saya masih samar-samar sekarang, masih bermain di gray area. Ya kan? Menggunakan pendekatan sosiologis, tapi justru melupakan esensi yang utama, yaitu penegakan hukum. Ini bukan soal ultimum remedium, bahwa penegakan hukum itu adalah upaya terakhir, last resort dan seterusnya. Bukan soal itu. Kita soal bagaimana ada kepastian hukum, ada penjelasan jelas kenapa disegel pertama, lalu dilepas. Kita butuh kejelasan itu. Baru disegel lagi kedua, dilepas lagi. Di sini yang menurut hemat kita tidak nyambung di Reskrimsus menggunakan pendekatan sosiologis. Kalau seandainya penyegelan pertama itu belum COVID, lalu dia dilepas dengan alasan COVID, saya setuju. Di April itu sudah COVID. Jadi menggunakan narasi COVID tidak nyambung. Sangat tidak nyambung. Jadi saya speechless. Ya. Ini bukan forum untuk mengambil keputusan, memang bukan, ini forum diskusi biasa sebenarnya. Debat, dipotong segala macam. Biasa ya, nanti ada moderator yang menenangkan. Itu saya yakin Bung Duke juga udah biasa yang moderator. Bung Saiful Karim apalagi, orang mantan pimpinan DPRD, jadi beliau tahu. Kalau beliau membuat narasi seolah-olah terzolimis, ya biasa itu gimmick aja. Iya kan? Kita tahu juga barang ini. Iya kan? Tapi ya udah. Kalau memang seperti ini, betul apa yang disampaikan oleh Bung Duke tadi, saya setuju bahwa memang yang namanya perizinan, cara mengujinya soal itu ya memang hanya mungkin dibanding administrasi terlebih dahulu. Nanti setelah itu mungkin ada meningkat ke tata usaha negara, tapi ya bukan ranah kami. Kalau yang diminta Bung Saiful Karim bahwa harus ada penjelasan, ya mungkin komisi teknisnya sudah mengundang. Ya, komisi teknisnya di Komisi 3 Bung Saiful Karim itu sudah mengundang lingkungan hidup. Karena agenda itu agenda yang memang diinisiasi oleh komisi. Kami di pimpinan tidak langsung menginisiasi di komisi terkait. Biarkanlah itu menjadi ranahnya mereka. Kalau memang diusulkan tidak ada salahnya. Kalau kemudian ada rapat dengar pendapat umum kembali di DPRD Gorontalo, tentu itu saran yang baik menurut hemat saya oleh Bung Saiful Karim. Tentu kami akan mencoba dalam bingkai pengawasan kami